History starts today. No. Halo bosku, kembali lagi di 55KM. Film yang diawali dengan adanya pesawat dari luar angkasa yang jatuh ke sebuah daratan yang berada di negara Malaysia. Di dalam pesawat tersebut ada sebuah makhluk aneh. Iya, aneh kayak si doi yang lagi PMS. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Dan dari pantauan pusat kontrol, terjadi kepanikan yang diakibatkan jatuhnya pesawat tersebut. Pemimpin pusat kontrol melihat ada seorang awak astronot masih hidup dan segera dilarikan menggunakan vario. Menggunakan ambulan. Di tengah perjalanan, di dalam ambulan yang mengangkut seorang awak astronot, tiba-tiba terdapat makhluk aneh yang berada di dalam tubuh astronot tersebut. Dan parahnya, makhluk yang berada di tubuh seorang astronot itu berpindah ke perawat yang ada di ambulan tersebut. San Francisco, Surabaya. Terdapat sepasang kekasih yang bernama Pak Edi dan Bu Ani yang melakukan segidi papap di pagi hari. Mereka berdua adalah seorang jurnalis di sebuah perusahaan Maerot Panjang Sentosa. Edi sendiri adalah seorang jurnalis yang terkenal di negara California. Pada saat Edi berada di kantornya yang bernama Maerot Panjang Sentosa, Edi mendapat sebuah tugas dari atasannya bahwa ia harus mewawancarai sebuah lembaga yang dikepalai oleh Carlton Drake. Pada mulanya, Edi mencoba untuk menolak untuk mewawancarai Carlton Drake, tetapi karena paksaan atasannya, ia tetap melaksanakan tugas tersebut. Dan setelah melakukan segidi papap dengan Mbak Ani, Mas Edi merasa haus dan segera menuju ke dapur untuk minum segelas jus. Dan ia tidak sengaja melihat laptop Mbak Ani yang menunjukkan foto-foto mereka berdua. Dan tiba-tiba ketika melihat laptop Ani, laptop tersebut mendapat pesan dari kantor tempat ia bekerja. Di dalam pesan tersebut terdapat surat penting dan rahasia. Akan tetapi Pak Edi mencoba untuk melihat isi pesannya. Isi surat tersebut berisikan dari perusahaan yang bernama Life Foundation yang tak lain adalah milik dari Carlton Drake. Isi pesan surat tersebut mengenai hal curang yang dilakukan oleh perusahaan Life Foundation yang mengakibatkan kematian banyak orang miskin. Singkat cerita, ketika Pak Edi melakukan wawancara di perusahaan tersebut, ia melakukan di luar perintah atasannya. Pak Edi menanyakan di luar topik peluncuran roket, yaitu mengenai hal kematian orang miskin yang disebabkan oleh Carlton Drake. Hal itu membuat Carlton Drake marah, sehingga ia dan rekannya diusir dari tempat itu. Dan parahnya, akibat dari perbuatan yang ia lakukan, Pak Edi dan Mbak Ani dipecat dari perusahaan Maerot Panjang Sentosa. Serta Mbak Ani memutus hubungan kekasih dengan Pak Edi. Di dalam perusahaan Life Foundation, seorang dokter menjelaskan ke Carlton Drake bahwa spesies alien ini harus mengikat diri pada inangnya. Nah, jadi spesies alien ini membutuhkan makhluk hidup lain yang bernafas untuk mengikat dirinya. Serta dokter ini menjelaskan penggabungan inang yang terjadi antara aku dan kamu, maksudnya hewan kelinci dengan spesies alien.
Namun, Carlton Drake tidak puas jika hanya memakai percobaan dengan kelinci. Ia meminta agar sang dokter mencarikan manusia untuk melakukan percobaannya. Meskipun berat hati untuk mengabulkan permintaan Carlton Drake, sang dokter tidak bisa menolak untuk mencari seseorang agar bisa dijadikan kelinci percobaan. Setelah mendapat orang untuk dijadikan kelinci percobaan, orang yang dijadikan kelinci percobaan itu pun merasa ragu dan takut akan apa yang dilakukan oleh Carlton Drake. Tetapi karena Carlton Drake memiliki bahasa yang halus seperti ucapan doi ketika minta seblak, Carlton Drake bisa membujuk orang itu agar tetap mau dijadikan kelinci percobaannya. Dan ketika dalam masa penggabungan spesies alien dengan manusia, orang yang dijadikan kelinci percobaan itu pun merasa kesakitan yang luar biasa, dan ia pun tewas dalam percobaan tersebut. Namun, si Carlton Drake tetap meminta dokter untuk cari orang lagi agar bisa dijadikan kelinci percobaannya. Di suatu toko perbelanjaan, Pak Eddie bertemu dengan Bu Dokter. Bu Dokter tersebut memperkenalkan dirinya. Dokter tersebut bernama Dokter Dora. Jadi, Dokter Dora itu perlu bantuan Eddie agar ia mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Carlton Drake. Akhirnya, pada malam itu, Dokter Dora dan Pak Eddie memasuki gedung Life Foundation untuk menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan tersebut. Pak Eddie bisa masuk gedung tersebut dengan cara menyelinap dengan bantuan Bu Dokter Dora. Ketika di dalam gedung tersebut, Eddie melakukan hal yang tidak terduga. Ia mengeluarkan seorang wanita. Di dalam tubuh wanita tersebut sudah dilakukan penggabungan spesies alien. Dan yang terjadi, Eddie dimasuki oleh spesies alien tersebut. Dan di dalam gedung tersebut, para penjaga langsung menyerbu untuk menangkap Eddie. Namun, berkat kekuatan spesies alien yang ada di tubuh Eddie, ia berhasil lolos dari serbuan para penjaga. Sedangkan Dokter Dora, akibat dari perbuatan menyelundupkan Eddie ke dalam gedung, ia dibunuh oleh Carlton Drake dengan menggunakan spesies alien. Di lain sisi, tubuh Eddie menjadi sangat sulit dikendalikan, seperti banteng nenek. Pada saat ia di rumah, tiba-tiba pihak keamanan dari Life Foundation menyergap rumahnya untuk menangkap spesies alien yang ada di tubuh Eddie. Berbagai serangan yang diluncurkan untuk menangkap Eddie, mereka tidak bisa mengalahkannya. Eddie berlari ke sebuah lorong bangunan dan ia di-stop oleh spesies alien itu sendiri untuk melihat bayangan dirinya. Eddie pun sangat terheran-heran karena kejadian tersebut. Eddie berpikir bahwa hal ini terjadi karena halusinasinya yang kebanyakan makan seblak banteng nenek. Namun, spesies tersebut meyakinkan Eddie ini bukan sebuah halusinasi, melainkan ini hal yang nyata. Saat obrolan berlangsung, tiba-tiba datang lagi seorang pihak keamanan dari Life Foundation. What is that? Ia ingin terus menangkap Pak Eddie, namun kekuatan yang luar biasa dari spesies alien tersebut, ia masih bisa meloloskan dirinya dari berbagai serangan yang diluncurkan. Ketika Pak Eddie tertabrak mobil yang mengakibatkan kaki dan tangannya patah, alien tersebut bisa dengan cepat menyembuhkannya. Setelah itu, Pak Eddie dibawa ke suatu tempat pinggiran sungai dan ia diberikan penjelasan oleh spesies alien tersebut. Jika alien tersebut bernama Venom dan kepala manusia adalah makanannya.
Venom juga menjelaskan bahwa ia mempunyai misi untuk menggagalkan peluncuran roket dari Carlton Drake. Lalu, Eddie menuju ke kantor bekas ia bekerja. Ia masuk gedung tersebut dengan cara memanjat melalui dinding bangunan. Setelah berada di dalam kantor perusahaan, ia menulis pesan kepada mantan bosnya. Isi pesan tersebut yaitu lakukan tindakan yang benar. Setelah itu, ia akan pulang, akan tetapi tiba-tiba pihak kepolisian bersiap untuk menangkap Eddie. Namun, lagi-lagi mereka tidak sanggup mengalahkan kekuatan Venom tersebut. Setelah kejadian tersebut, Pak Eddie diajak oleh mantan pacarnya untuk melihat kondisi tubuhnya. Ketika ia akan diperiksa oleh dokter, Venom itu otomatis melindungi tubuh Eddie dengan cara mencekik leher dokter tersebut. Untungnya, Bu Ani mengerti kelemahan Venom tersebut, yaitu Venom akan kalah dengan suara bising dan api. Serta Venom itu juga terlepas dari tubuh Pak Eddie. Menuju perjalanan pulang dari rumah sakit, tiba-tiba ia disergap oleh pihak keamanan dari Life Foundation. Tanpa bantuan kekuatan Venom, ia tidak bisa melawan dan akhirnya ia tertangkap dan dibawa ke ruangan milik Carlton Drake. Selepas itu, ia diancam oleh Carlton Drake. Ia diminta untuk memberitahu di mana Venom sekarang. Akan tetapi, Pak Eddie tidak mengetahuinya. Akhirnya, ia dibawa ke hutan untuk dibunuh oleh pihak keamanan. Untungnya, Venom tersebut datang untuk menyelamatkan Pak Eddie. Venom tersebut berada di tubuh Annie. Selesai mengalahkan pasukan keamanan dari Carlton Drake, Venom tersebut segera pindah ke tubuh Eddie. Setelah itu, Venom tersebut segera membawa Eddie untuk menggagalkan misi peluncuran roket dari Carlton Drake. 5 menit hitungan mundur, roket akan meluncur. Carlton Drake segera berubah menjadi sejenis Venom, yaitu yang bernama Riot. Ia segera berlari menaiki roket tersebut. Di lain sisi, Venom berlari mencegahnya untuk menaiki roket tersebut. Dan terjadilah pertarungan yang sangat menegangkan. Holy shit! Told you. Riot memenangkan pertarungan tersebut dan menggabungkan tubuhnya pada Venom. Dan ia segera berlari menaiki roket. Di tengah perjalanan menaiki roket tersebut, Bu Ani memutar suara yang berfrekuensi tinggi. Lalu yang terjadi, Venom dan Riot terlepas dan jatuh dari roket. Dan antara Pak Eddie dan Carlton Drake, mereka berdua berkelahi merebutkan Ratu KK. Namun, Pak Eddie kalah dalam pertarungan tersebut karena Carlton Drake dibantu oleh spesies alien tersebut. Lalu, ia segera berusaha menaiki roket yang 30 detik lagi akan lepas landas. Untungnya, Pak Eddie segera tersadar karena bantuan dari Venom, dan ia segera berlari menaiki roket untuk menghancurkan roketnya. Dan akhirnya roket tersebut gagal untuk terbang.